saya memang ditugasin untuk mengawal sama Ribana di jalan, dari jalan sampai ke lokasi. Saya memang tugas kita. Tugas kontrol itu menuju ke tempat kajian. Itu ada mobil yang curigaan itu dengan spontan menyalakan mobilnya. Itu ada satu mobil pertama di start menjalan, kita curiga, gak lama sampai di depannya ada lagi mobil yang satunya lagi langsung respon menyalakan juga, langsung mau masuk ke barisan rombongan besar. Itu mendekat ke mana. Nah, khawatir saya langsung menghampiri itu mobil yang mencurigakan itu dan menjauhi dari mobil bagaimana. Ada rekaman CCTV-nya, gambarnya memang tidak tertransmit, ya, tidak terkirim pada saat itu atau pada malam itu, tidak bisa dikontrol dari ruang kontrol, tetapi rekamannya ada. Alhamdulillah ya. Dari situ kita mau putar-putar hingga dia ikut kita putar-putar di daerah Kerawang menuju ke pintu tol Kerawang Barat. Nah, dari situ pun untuk kotokan juga pada akhirnya ketemu ada tempat yang gelap. Terungkap kesaksian pengawal Habib Rizik. Jasa Marga mengungkapkan bahwa CCTV tidak rusak. 3 mobil itu menutup saya dan mau mepet ke pinggir trotoar. Di depan ada mobil korban, Chevrolet. Mobil almarhum, tim juga untuk mobil itu. Lalu saya lewatin mobil korban, saya ambil zigzag ke kiri. Di depan mobil korban ini ada truk mobil 43, mobil truk pengangkut mobil baru. Kita masih karena kalau sempat nanya keadaan almarhum nih, tim Chevrolet itu korban. Dan ternyata ada suatu kegaduhan di situ. Kita curiga. Sempat kita berhenti pelan, karena semakin nggak jelas nih. Kita panggil, kita nggak bisa balik, jujur nggak bisa balik. Karena semakin nggak jelas, terus hening teleponnya, tidak kembali nggak bisa. Semua yang ada itu kita coba teleponin, tidak nggak bisa. Sambil berjalan kita menuju ke rest area kilometer 5. Kebenaran tidak pernah pergi ke mana-mana. Niscaya menunggu yang berhasil menyingkap tabirnya. Silang versi Front Pembela Islam Polisi. Rombongan Habib Rizik Syihab beserta pengawalnya sudah dibuntuti sejak masih berada di Bogor. Bahkan, gerak-gerik Habib Rizik sudah diintai beberapa hari sebelum keberangkatan Habib Rizik ke sebuah pengajian yang berujung peristiwa penembakan 6 laskar FPI. Hal tersebut diungkapkan oleh sosok yang mengaku sebagai salah satu pengawal di dalam rombongan Habib Rizik melalui rekaman audio pada acara Mata Najwa. Rekaman audio itu beredar luas di jejaring WhatsApp sejak Rabu malam, 16 Desember. Ada 3 mobil yang standby. Begitu keluar dari kompleks Sentul menuju tempat pengajian, ada mobil dicurigai spontan menyalakan mobilnya. Enggak lama, satu mobil lagi langsung merespons menyalakan lampu dan langsung mau masuk barisan rombongan. Kata sumber yang tak disebutkan identitasnya. Tapi yang sebelumnya ada info dari temen yang sudah stay selama beberapa hari situ, ada yang dicurigain tuh. Ada 3 mobil dicurigain yang standby di situ. Itu kita keluar dari kompleks Sentul itu menuju ke tempat kajian. Itu ada mobil yang curigaan itu dengan spontan menyalakan mobilnya. Itu ada satu mobil pertama di start menjalan, kita curiga, nggak lama sampai di depannya ada lagi mobil yang satunya lagi langsung respon menyalakan juga, langsung mau masuk ke barisan rombongan besar. Itu mendekat ke mana. Nah, khawatir saya langsung menghampiri itu mobil yang mencurigakan itu dan menjauhi dari mobil bagaimana. Sadar ada beberapa yang mencurigakan, ia kemudian menghampiri mobil yang dicurigai dan berusaha menjauhkan mobil tersebut dengan rombongan yang ditumpangi Habib Rizik. Peristiwa tersebut berlanjut hingga saat akan keluar tol Karawang Timur. Mobil-mobil yang dicurigai kembali muncul. Kami usir dan sengaja kita melaju perlahan, menutup akses dia untuk masuk ke barisan. Kami alihkan sehingga mereka enggak bisa ikut rute Habibana. Jelasnya. Saat itulah, ia berusaha untuk mengalihkan perhatian mobil yang dicurigai tersebut agar tak mengikuti rombongan Habib Rizik. Di situ kami bawa putar-putar sehingga dia kepancing. Kami putar-putar daerah Karawang menuju pintu tol Karawang Barat. Dari situ sempat gontok-gontokan sampai bertemu di daerah yang gelap, sambungnya. Sampai ke mau keluar tol ke Karawang Timur.
di pas keluar tahun timur itu pun mereka bermunculan kembali mobil-mobil yang tadi kita curigai dan kita usir. Sengaja kita perlahan akses dia untuk masuk ke barisan. Kita alihkan hingga mereka nggak bisa ikutin rute yang kemana tuju. Dari situ kita mau putar-putar hingga dia ketemu ikut kita putar-putar di daerah Kerawang menuju ke pintu tol Kerawang Barat. Nah dari situ pun sempat untuk kotokan juga, pada akhirnya ketemu di ada tempat yang gelap. Mobil itu menutup saya dan mau mepet ke pinggir. Setelah itu, mobil yang ditumpanginya sempat bertemu dengan mobil Chevrolet berisi Laskar FPI yang jadi korban tragedi kilometer 50. Ia sempat menyalip Chevrolet, namun tak berlangsung lama ia hilang kontak dengan korban. Di depan ada mobil korban Chevrolet, mobil almarhum, tim kita juga tunggu mobil itu. Lalu saya lewatin mobil korban, saya ambil zigzag ke kiri. Di depan mobil korban ini ada truk mobil tingkat 3, mobil truk pengangkut mobil baru. Kita masih dari kalau kita sempat nanya keadaan almarhum nih, tim Chevrolet itu korban. Dan ternyata ada surat kegaduhan di situ. Saya curiga. Sempat kita berhenti pelan, karena semakin gak jelas nih kita panggil, kita di tol itu kita nggak bisa terbalik, jujur nggak bisa terbalik. Karena semakin gak jelas, terus hening teleponnya, ditelepon kembali nggak bisa. Semua yang ada itu kita coba teleponin tetap nggak bisa. Sambil berjalan kita menuju ke rest area kilometer 5. Kami sempat hubungi korban dan nanya keadaan. Ternyata ada suara kegaduhan. Kita curiga dan sempat berhenti pelan. Lama-kelamaan semakin nggak jelas keadaan jelasnya. Saat itu, kondisi rombongan berada di dalam jalur tol dan posisinya jauh di depan mobil yang dikemudikan para korban. Kita telepon kembali nggak bisa. Hening sampai kami berhenti di rest area kilometer 57 tandasnya. Sementara itu, tim penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, meminta keterangan lagi dari PT Jasa Marga dan mengambil beberapa barang bukti menyangkut jalan tol Jakarta Cikampek. Selanjutnya, kami akan melakukan tindak lanjut dan pendalaman lagi untuk memperkuat beberapa hal yang harus diurutkan dalam kerangka dan konstruksi peristiwa, ujar Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam. Khairul Anam menuturkan bahwa tim penyelidikan Komnas HAM juga telah melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk menindaklanjuti dan melakukan konfirmasi atas keterangan dari pihak Jasa Marga. Jasa Marga sebelumnya menegaskan bahwa kamera pengawas di jalan tol Jakarta Cikampek tidak merekam insiden bentrokan polisi dan Laskar Front Pembela Islam. Bukan karena rusak, melainkan terjadi kendala teknis. Dalam pertemuan dengan Komnas HAM pada hari Senin 14 Desember, Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur disebut berjanji menambahkan data untuk membantu penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang sampai saat ini kooperatif dan semoga makin banyak informasi yang dapat kami terima guna terangnya peristiwa, ucapnya. Ya, kami tentu saja mengumpulkan informasi kemudian bukti-bukti dari kedua belah pihak ya. EPI pada kesempatan pertama malam harinya kami sudah kirim tim bertemu dengan Ustadz Sobri Lubis, dengan Bung Munarman dan juga ada beberapa keluarga di situ ya. Kemudian setelah itu tim kami turun ke lapangan, ada 3 hari lebih ya di lapangan untuk mencari bukti-bukti yang lain ya. Ya kita menemukan juga selongsong peluru dari berbagai jenis dan yang lain-lain juga ada sisa-sisa dari kendaraan yang kelihatannya memang ada saling bertuburkan ya. Itu kita temukan juga. Kemudian kita memanggil Kapolda, Dirut Jasa Marga, kemudian Bareskrim, forensik kita panggil semua.